Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita akan berdoa terlebih dulu untuk buat firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah memuji, menyembah pada Engkau Tuhan. Sebentar kami akan menerima sebagian firman-Mu. Mari Tuhan, Kau berkati firman-Mu, urapi kami hamba-Mu Tuhan. Biar Tuhan firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu Tuhan yang menghadiri Kristen pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon hikmat surgawi, pengurapan-Mu atas kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari saudara kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Yang saya ambilkan kalau bulan ini yaitu tentang agenda. Saya akan ambilkan satu ayat di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23. Roma 6 ayat 23, demikian firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, itu saudara, Bapak Ibu semua, firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23. Nah, kita dahulu orang yang berdosa dan masuk ke jurang kebinasaan. Namun Allah, Tuhan sudah turun ke alam maut mengambil kita dari kebinasaan menuju kehidupan kekal. Dia mati untuk dosa kita. Tuhan Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita. Sebenarnya kita adalah orang-orang yang berdosa, kita orang-orang yang binasa. Namun Allah tidak kehendaki kita ini binasa. Makanya Tuhan punya agenda di dalam setiap kehidupan kita. Nah, apa itu agenda Tuhan dalam hidup kita, bagi kita? Yang pertama, yaitu menjagai seperti biji matanya sendiri. Ulangan 32 ayat yang 10 saya akan bacakan. Ulangan 32 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya seperti biji matanya. Puji Tuhan ya. Yang pertama yaitu Tuhan menjagai kita sebagai umat Tuhan seperti biji mata Allah sendiri. Nah, kalau mata ya, mata mungkin satu mata ya entah kiri entah kanan itu kena debu saja ya, kena debu saja kita sudah bingung bagaimana untuk bisa yaitu menghilangi debu itu. Allah demikian juga. Allah itu baik kepada kita. Dia punya agenda. Kalau di dalam ulangan tadi yaitu tentang Musa. Musa dijagainya seperti biji matanya sendiri. Demikian juga kita sebagai umat Tuhan. Tuhan juga punya agenda bagi kita. Kalau tadi Tuhan sudah menyelamatkan kita, mengampuni dosa kita, Tuhan mati di kayu salib dan mengambil kita. Sebenarnya kita ini binasa, namun Allah tidak kehendaki kita ini binasa terus. Tetapi Allah kehendaki atau Allah punya agenda
kita ini diambil dari jurang kebinasaan dan kita akan menuju kerajaan surga yang mulia. Jadi kita diselamatkan oleh Tuhan. Nah, agenda Tuhan yang pertama yaitu Tuhan menjagai seperti biji matanya sendiri. Yang kedua, bukan hanya dijagai seperti biji matanya, tetapi yang kedua menjaga nyawa kita. Mazmur 121 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Nah, puji Tuhan ya. Agenda Tuhan yang kedua bagi kita, setiap umat Tuhan yang telah diselamatkan, diambil dari jurang kebinasaan tadi. Nah, Tuhan juga memberikan kepada kita ataupun menjaga nyawa kita. Di dalam Mazmur tadi ya, Tuhan menjaga nyawa kita dari segala kecelakaan. Dia akan menjagai nyawa kita. Jadi saudara, kalau kita kecelakaan ya, tidak sampai kita ini, nyawa kita tidak sampai terhilang. Jadi Tuhan itu selalu menjaga nyawa kita. Nah, yang ketiga, agenda Tuhan bagi kita yang ketiga, menguatkan hati dan memelihara. Ya, menguatkan hati dan memelihara. Kita akan baca di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. 2 Tesalonika 3 ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Puji Tuhan ya. Tuhan akan menguatkan hati kita dan memelihara kehidupan kita. Nah, kalau di dalam saat-saat ini, masa-masa sekarang ini adalah masa yang sulit, masa yang sukar. Ya, masa yang sukar. Namun Tuhan akan tetap menguatkan hati kita. Walaupun kita pun juga kadang ya, kita juga merasakan bagaimana sulitnya saat-saat ini. Karena setahun lebih kita juga merasakan yaitu pandemi. Namun puji Tuhan, Tuhan tetap memelihara setiap kehidupan kita. Tuhan selalu menguatkan hati kita. Karena apa? Karena itu adalah agenda Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya yang sudah diselamatkan, yang sudah diambil dari jurang kebinasaan menuju kerajaan yang kekal. Nah, juga memelihara ya, menguatkan hati dan memelihara. Nah, saudara, Bapak Ibu semuanya, kalau saat ini sulit, orang luar mengatakan sulit ini dan itu. Tetapi Allah selalu memelihara setiap kehidupan kita. Karena kita adalah umat-umat Tuhan yang selalu setia kepada Tuhan. Tuhan adalah setia ya. Ia akan menguatkan hati kita dan memelihara kita terhadap yang jahat. Puji Tuhan ya. Sungguh indah firman Tuhan ya. Kalau Tuhan memberikan agenda kepada kita, itu tidak pernah gagal, tidak pernah meleset. Tapi kalau agenda ataupun jadwal ataupun rencana manusia, itu rencana manusia gagal. Tetapi agenda Tuhan, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Puji Tuhan. Nah, sekarang saudara, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Yang kita kerjakan untuk Tuhan. Nah,
kita harus memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada setiap orang. Ya. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15, ini ayat yang terakhir. Markus 16 ayat yang ke-15 demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, kita harus mengerjakan, yaitu mengabarkan Injil kepada setiap manusia yang kita jumpai. Nah, kalau Tuhan sudah memberikan agenda yang begitu luar biasa kepada kita, ya, Tuhan memelihara, Tuhan menyelamatkan, dan Tuhan menjaga kita. Maka dari itu, Bapak Ibu semua, jemaat Tuhan LSAD Karangpandan, mari kita akan berjuang bersama-sama. Kita akan bekerja bersama-sama untuk memberitakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan kepada setiap orang. Ya. Nah, saudara, kesimpulannya sekarang. Kesimpulannya ya, yang pertama yaitu Tuhan menjaga seperti biji matanya. Yang kedua, menjaga nyawa kita. Yang ketiga, menguatkan hati kita dan memelihara setiap kehidupan kita. Nah, firman Tuhan pada sore petang hari ini cukup bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, cukup jelas. Maka dari itu, mari sekali lagi kita akan berjuang bersama-sama, kita akan bekerja bersama-sama untuk Tuhan, yaitu mengabarkan Injil keselamatan itu, kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu kepada setiap orang. Jadi bukan orang si A, orang si B, tetapi setiap orang yang kita jumpai, mari kita akan sebarkan itu, kita beritakan itu semua. Tuhan Yesus memberkati pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman setiap kehidupan kita. Kita akan selalu bekerja buat Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu pada sore petang hari ini, di mana Tuhan Kau memiliki agenda bagi kami semua, Tuhan, jemaat-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan agenda kami selalu, Tuhan, masuk di dalam agenda-Mu, Tuhan. Kalau rencana manusia boleh gagal, tetapi rencana-Mu tidak pernah gagal, ya Bapa. Oh Tuhan, biar Tuhan firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu semuanya, ya Bapa. Mari Tuhan, sekarang kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan, mari Tuhan Kau pulihkan bangsa kami, Tuhan. Engkau selalu Tuhan peduli atas bangsa kami, ya Tuhan. Kau ampuni bangsa kami, selamatkan bangsa kami, Tuhan. Biar kasih-Mu melanda bangsa kami Indonesia ini. Berikan kedamaian, ketentraman Tuhan bangsa kami Indonesia ini, ya Bapak. Juga Tuhan kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Juga para menteri dari jajaran atas sampai bawahan RT RW, Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Kau berikan hikmat, kebijaksanaan Tuhan untuk Tuhan para pemimpin-pemimpin kami ini, Tuhan, dalam menghadapi masalah Tuhan di bangsa kami Indonesia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu LSAD Karangpandan. Mari Tuhan Kau berkati jemaat-Mu LSAD Karangpandan, ya Bapak, yang di dalam pergumulan Tuhan, apapun itu wujud pergumulannya, Tuhan Kau mau bukakan jalan-Mu, ya Allahku. Kau berkati usaha pekerjaan jemaat-Mu semuanya, ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Ibu Gembala kami Tuhan, kami serahkan kepada-Mu.
Bu Lastri, Tuhan, Pak David juga, staf penggembalaan GBIS Karangpandan. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau mau pakai Tuhan hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Engkau senantiasa urapi Tuhan hamba-hamba-Mu ini. Engkau juga pelihara kehidupan hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Allahku. Engkau senantiasa juga melindungi setiap hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau kami Tuhan boleh datang kepada Engkau senantiasa setiap saat, setiap waktu. Ini semua Tuhan karena kasih karunia-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa, haleluya, amin.